Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 5:4. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang adalah titik-titik. Baik, untuk soal ini, karena yang ditanya persentase, ya, ini kita abaikan. Oke, jadi ke fokus misalnya persegi panjang. Nih, awalnya ya. Jadi luasnya itu kan panjang kali lebar, ini 100% luasnya karena belum diubah, jadi 100% ya. Nah, setelah diubah ya, berarti yang baru untuk panjangnya berapa? Kita perhatikan panjangnya ditambah 20%. Nah, sebelum diubah panjangnya itu 100%. Ditambah 20% berarti jadi 120%. Oke. Sementara lebarnya dikurangi 20%. Berarti lebar sama dengan, nah, lebar sebelum dikurangi itu 100%. Setelah dikurangi 20% berarti menjadi 80%. Oke. Dari sini luas yang baru adalah panjang kali lebar ya, 120% dikali 80%. Ini nolnya 2 kita coret, nih kita coret, jadi 12 kali 8 itu 96/100, yaitu persen. Oke, inilah luas yang baru. Nah, sebelumnya kan 100%. Apa yang terjadi? 100 ke 96 berarti berkurang ya. Jadi berkurang sebanyak 4%. Opsinya adalah E. Mudah kan? Diketahui matriks A 2 0 1 1, matriks B 1 2 1 1, matriks C 2 4 2x, x tambah 2y. Jika A kali B sama dengan C, maka X kurang Y sama dengan titik-titik. Baik, kita langsung jawab A kali B ya, sama dengan C. Berarti A-nya 2 0 1 1 dikali dengan B 1 2 1 1 sama dengan C. C-nya 2 4 2x, x tambah 2y. Oke, kita kalikan baris kali kolom ya. Jadi 2 kali 1 2, 0 kali 1 0, tambahkan berarti 2 ya. Lalu baris kali kolom lagi, 2 kali 2 4, 0 kali 1 0, berarti tambahkan 4. Berikutnya baris kali kolom, itu 1 kali 1 1, lalu 1 kali 1 1, tambahkan 2. Berikutnya 1 kali 2 itu 2, 1 kali 1 itu 1, tambahkan 2 tambah 1 ya 3. Jadi sama dengan 2 4 2x, x tambah 2y. Oke, kita ambil yang bersesuaian, berarti 2x dengan 2. 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Kemudian ini x tambah 2y sama dengan ini 3. Berarti x-nya tadi 1 tambah 2y sama dengan 3. 2y sama dengan 3 kurang 1, 2. Diperolehlah y sama dengan 1. Pertanyaannya, x kurang y sama dengan x-nya 1 kurang y-nya 1, jadi 0. Opsinya A. Mudah kan? Jika diketahui persamaan 3 ditambah 1 per x ditambah 1 per y ditambah 1 per z sama dengan 65 per
18. Maka nilai X kali Y kali Z adalah titik-titik. Baik, ini ruas kanan kita ubah bentuknya supaya diperoleh bentuk ruas kiri. Seperti itu triknya ya. 65/18 itu jika dibagikan itu dapat 3, hasilnya sisanya 11. Jadi per 18. Oke. Nah, ini kita ubah lagi, berarti 3 ditambah. Nah, 11/18 itu bisa kena di sini angka 1, berarti kan 1/18/11. Oke. Jadi sama dengan 3 ditambah 1 per, nah 18/11 itu dapat hasilnya 1 sisa 7 ya kan, tambah 7/11. Oke, kita ubah lagi sama dengan 3 ditambah 1 per 1 ditambah 7/11 itu bisa diubah karena ini lagi pakai angka 1 ya. Oke, ini 1, berarti 1/11/7, sehingga diubah menjadi 3 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 11/7 itu dapat 1 ya, ditambah sisanya ya, sisanya berarti 4/7. Oke, sekali lagi kita ubah ini menjadi 3 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah, nah 4/7 menjadi 1/7/4. Kita perhatikan polanya, ini satunya ada 3, ini juga ada 3, 1, 2, 3. Berarti ini adalah X sesuai posisi X ya, X, ini Y, lalu ini Z ya. Berarti kan diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 7/4. Nah, pertanyaannya X kali Y kali Z, berarti hasilnya 1 kali 7/4, 7/4. Opsinya adalah D. Mudah kan? Soal berikut ini menggunakan teori, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Itu teori pertama ya. Dan akar dari A, misalnya di sini M, ini adalah A pangkat 1 per M. Berikutnya, berarti 1/243 itu sama dengan 1/243 itu 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5. Kemudian 729 itu adalah 3 pangkat 6. Kemudian 1/64 itu adalah 1/64 itu 2 pangkat 6. Berarti 1/2 pangkat 6. Kemudian 256 itu adalah 2 pangkat 8. Baik, kita ubahlah soalnya ini menjadi, ini tadi 1/243 itu adalah ini ya, 1/3 pangkatkan dengan 5. Nah, dipangkatkan lagi dengan ini 1/5, berarti kali ya, kali pakai teori pertama, kali 1/5. Lalu ditambah
Nah, 729 itu 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Nah, ini akar. Berarti pakai teori yang kedua ini menjadi pangkat setengah ya. Dikali akar pangkat 3. Pakai lagi teori kedua berarti kali 1/3. Ditambah. Nah, 1/64 itu 1/2 pangkat 6. 1/2 pangkatkan dengan 6, pangkatkan lagi dengan ini ya, 1/3 kali dengan di luar lagi akar 1/2. Kemudian ditambah 256 itu 2 pangkat 8. Pangkatkan dengan ini 4 ya, berarti 1/4 akar kali akar itu 1/2. Jadi hasilnya ini pakailah teori pertama, kita kalikan ya. Jadi 1/3 lah. Nah, 5 kali 1/5 1 ya. Tambah ini 1/6 kali 6 berarti 1. Jadi 3 pangkat 1 atau 3. Ditambah ini 1/6 kali 6 itu 1. Jadi 1/2. Ditambah ini 1/8 kali 8 1 berarti jadi 2. Diperolehlah 3 tambah 2 itu 5. Ditambah ini samakan penyebut per 6. Jadi 2 tambah 3. Jadi diperoleh 5. Ini 2 tambah 3 5/6. Opsinya adalah C. Udah kan? Dalam suatu seminar, 40% pesertanya adalah laki-laki. Dari seluruh peserta perempuan, 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik, dan 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. Jumlah peserta seminar seluruhnya adalah titik-titik. Baik, kita buat pemisalan ya. Peserta seminar seluruhnya itu sama dengan N. Jadi N lah nanti yang dicari ya. Kemudian kan laki-laki 40%. Berarti logikanya perempuan 60% dari total yaitu N. Dikali N. Oke. Ini kita sederhanakan saja ya. Diperoleh P sama dengan 60% itu berarti 60/100 ya. Dibagi 20 3/5 N lah perempuan. Kemudian dari seluruh perempuan 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik, tidak pakai batik, itu 16 orang. Kemudian 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. 2/3 kali peserta perempuan itu pakai batik. Kalau 2/3 pakai batik, tentu yang tidak pakai batik sepertiganya, ya kan? Jadi ini sama dengan 1/3 dari perempuan. Nah, 16 orang ini. Sehingga dengan demikian kita kali 3 diperolehlah perempuan sama dengan ini kalikan ya. Berarti 48 orang lah perempuan. Oke, kita lanjutkan kemari. Perempuannya jadi 3/5 N sama dengan P. P-nya 48. Maka N sama dengan 48 dikali 5/3. Kita bagikan, ini 16, berarti diperoleh 80 orang lah jumlah pesertanya, yaitu D. Udah kan? Jika F 1/X sama dengan 3X kurang 1/3X ditambah 1, maka nilai A yang memenuhi
F 1 kurang A sama dengan 1 adalah titik-titik. Baik, kita mulai dari sini ya. Misalkan yang ini 1/X itu adalah B. Dengan demikian X sama dengan 1/B. Kita substitusilah ke sini. Kita tuliskan aja kembali ya. F 1/X sama dengan 3X kurang 1/3X tambah 1. Oke, kita substitusi jadi F. Nah, 1/X ini yaitu B sama dengan 3 dikali X, yaitu ini 1/B. 1/B kurang 1/3 dikali 1/B dikurang 1. Nah, untuk menyederhanakan ini, perhatikan bahwa penyebutnya ini B ya, ini juga B. Nah, kita kali B aja kedua-duanya ya, harus sama ya, sehingga diperoleh FB sama dengan 3 dikurang B per 3 ditambah B. Nah, ini F1 kurang A. F1 kurang A artinya ganti B-nya ini dengan 1 kurang A. Maka kita peroleh 3 kurang 1 kurang A per 3 ditambah 1 kurang A sama dengan ini ya, 1. Nah, ini 3 dikurang 1, 2 dikurang negatif A menjadi tambah A per 3 tambah 1, 4 dikurang A sama dengan 1. Kita kalikan silang, ini kalikan kemari, diperoleh 2 ditambah A sama dengan 4 dikurang A. Negatif A nya pindah ruas kemari, jadi A tambah A berarti 2A sama dengan 4 dikurang 2 itu 2. Diperolehlah A sama dengan 2 bagi 2 1. Opsinya adalah D. Mudah kan? Nilai maksimum dari Z sama dengan 3X ditambah 5Y yang memenuhi syarat X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 adalah titik-titik. Baik, ini soal program linear. Baik, kita gambarkan dulu batasan-batasannya, ini daerah penyelesaiannya ya. Oke, kita mulai buat sketsanya ya. Ini sumbu X, sumbu Y, sini 0. Oke, nah kita mulai pertidaksamaan pertama yaitu ini. Nah, X tambah 2Y sama dengan 10. Kita mau gambar garisnya dulu ya. Nah, cara cepatnya X-nya 0. Kita misalkan dulu X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, coret aja X-nya ini. Oke, berarti kan menjadi 2Y sama dengan 10. Diperolehlah Y sama dengan 10 bagi 2, 5 ya. Jadi Y-nya 5 kita letakkan di sumbu Y. Oke, di sini misalkan 5. Oke, kemudian masih persamaan yang pertama sama dengan 10. Gantian Y-nya yang 0, berarti coret komponen Y, sehingga diperoleh X sama dengan 10. X sama dengan 10 berarti di sumbu X ya, sini 10. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Oke, ingat tandanya lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan, berarti arsirannya ke kiri ya. Kemudian kita gambarkan pertidaksamaan kedua ini, X tambah Y sama dengan 6. Nah, langkah pertama tadi X-nya 0, coret kan X-nya 0. Nah, berarti diperoleh Y sama dengan 6.
Y sama dengan 6, kita lukis di sumbu Y ini 6. Kemudian gantian X tambah Y sama dengan 6. Nah, gantian Y-nya yang 0. Kita coret Y-nya, maka diperoleh X sama dengan 6. X sama dengan 6 berarti di sini. Ini 6. Ini sketsa saja ya. Lalu kita hubungkan. Oke. Nah, ini tandanya lebih kecil sama dengan. Lalu yang 2 ini X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Sama dengan ya. Berarti itu di koran 1. Tentu daerah arsirnya adalah ini ya. Karena lebih kecil semua ini tadi. Oke. Nah, di sini ada titik pojok. Di sini ada titik pojok. Di sini ada titik pojok. Kita sebut titik A, titik B, titik C. Yang jadi masalah titik B-nya ya, yaitu titik potong antara X ditambah 2Y sama dengan 10 dan X ditambah Y sama dengan 6. Kita eliminasi, diperoleh Y sama dengan 4. Nah, jika Y-nya 4, berarti kita substitusi ke mari, ya, diperolehlah X-nya 2. Berarti titik B itu adalah 2,4. Titik A ada jelas 6,0. Titik C yaitu 0,5. Titik O 0,0. Kita uji ke X, Y, lalu Z sama dengan 3X tambah 5Y. Nah, titik O tadi 0,0. Kita substitusi, maka diperoleh Z sama dengan 3 kali 0 tambah 5 kali 0. Hasilnya 0. Kemudian titik A yaitu 6,0. Kita substitusi, Z sama dengan 3 kali 6 ditambah 5 kali 0, diperoleh 18. Kemudian B yaitu 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Maka Z sama dengan 3 dikali 2 ditambah 5 dikali 4, diperoleh 26. Nah, terakhir C yaitu 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Substitusi, Z sama dengan 3 kali 0 ditambah 5 kali 5, diperoleh 25. Nah, yang ditanya nilai maksimum, maka kita lihatlah nilai paling besar, yaitu 26. Opsinya adalah C. Mudah kan? Jika fx sama dengan negatif 2 untuk x lebih kecil sama dengan negatif 1, atau fx sama dengan x untuk x lebih besar dari negatif 1, dan gx sama dengan 2 untuk x lebih kecil dari 0, atau gx sama dengan negatif x dikali x tambah 1 untuk x lebih besar sama dengan 0. Maka daerah hasil untuk f ditambah gx adalah titik-titik. Baik, dengan melihat batas-batas domainnya ini, maka dapat kita buat intervalnya seperti ini ya. Ini negatif 1, di sini 0. Ya, ada 3 bagian ya. Ini untuk x lebih kecil sama dengan negatif 1, di sini x lebih kecil 0, lebih besar negatif 1, lalu di sini x lebih besar sama dengan 0. Jadi ada 3 kasus ya. Kasus yang pertama, untuk x lebih kecil sama dengan negatif 1, itu yang ini ya. Maka pertanyaannya, f ditambah gx, f ditambah gx adalah, oke, lebih kecil dari negatif 1, berarti ini ya, negatif 2, f-nya ditambah gx-nya ini 2. Jadi negatif 2
ditambah 2. Diperolehlah ini sama dengan 0. Ini kita misalkanlah dulu Y ya. Y sama dengan 0. Dengan demikian, daerah hasilnya adalah Y dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian kasus yang kedua, yaitu ini ya, untuk domain ini. Untuk X lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka F ditambah GX sama dengan, yuk kita perhatikan, berarti Fx yang kita pakai adalah ini, X ditambah GX nya lebih kecil dari 0, ini 2, jadi X tambah 2. Ini Y sama dengan X tambah 2. Nah, karena ini intervalnya, domainnya, maka diperoleh hasilnya adalah Y dengan syarat Y diantara, nah ini negatif 1 masukin kemari, negatif 1 tambah 2 itu diperoleh 1. Lalu ini X nya 0, masukkan kemari ya, 0 tambah 2, di sini 2. Nah, kasus terakhir yang ketiga, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 0, maka fungsi F ditambah GX adalah, nah fungsi F nya untuk X lebih besar dari 0, berarti ini ya, X ditambah GX nya adalah ini, langsung kita kalikan aja ya, ini negatif X kalikan kemari, berarti ditambah negatif X kuadrat dikurang X, maka diperoleh Y sama dengan, ini X nya dengan negatif X 0, negatif X kuadrat. Nah, karena domainnya X lebih besar dari 0 sama dengan, dan ini X kuadrat positif, ini negatif, berarti hasilnya adalah negatif ya, yaitu Y dengan syarat Y lebih kecil sama dengan 0. Oke, lalu kita gabung seadanya, ini kita sebut R1, R2, R3, maka R1 gabung R2 gabung R3, itulah R ya, range hasilnya, maka diperoleh R sama dengan, nah ini gabung dengan ini dapat ditulis menjadi seperti ini, negatif tak hingga karena lebih kecil dari 0, sini 0-nya, nah ada sama dengannya pakai kurung siku. Oke, penulisan interval, lalu gabung, nah ini R2 ya, R1 dengan R2 tadi sudah digabung ya, ini penulisannya ini dengan interval menjadi 1,2, ini kurung biasa ya. Nah, kita perhatikan opsinya adalah C. Mudah kan? Baik, ini adalah soal SPLDP dalam bentuk soal cerita. Jadi kita harus terjemahkan ke persamaan matematika. Misalkan X itu adalah harga buku tulis per buah. Kemudian Y itu harga pensil per buah. Baik, kita terjemahkan ya, membeli 4 buku tulis berarti 4X ditambah 3 buah pensil berarti 3Y sama dengan 55.000. Kemudian Nurul juga belanja 2 buah buku tulis berarti 2X ditambah 4
buah pensil 4Y sama dengan 40.000. Lalu pertanyaannya, jika Nas memiliki uang 100.000, uangnya 100.000 dikurang karena untuk membeli, berarti 3 buku tulis dan 3 buah pensil, berarti 3X ditambah 3Y. Ini sisanya berapa? Itulah yang ditanya ya. Nah, tentu kita harus cari X dan Y pun boleh ya, dengan mengeliminasi kedua persamaan ini. Atau boleh juga dengan trik seperti ini ya. Kalau Bang RP pakai ini ya. Nah, ini tergantung situasi ya. Tergantung soal ya. Jadi yang ini Bang RP bagi 2. Jadi X ditambah 2Y sama dengan 40.000-nya bagi 2, 20.000. Lalu persamaan pertama kita tuliskan 4X ditambah 3Y sama dengan 55.000. Lalu Bang RP jumlahkan. Ini kan 5X ditambah 5Y sama dengan 75.000. Lalu ini kita bagi dengan 5X ditambah Y sama dengan 15.000. Lalu kita kali 3 lagi, 3X ditambah 3Y sama dengan 45.000. Nah, ini angkanya tadi Bang RP sebut situasinya tergantung soal ya. Ini ternyata sama dengan ini. Tinggal kita substitusi ya, berarti sisanya 100.000 dikurang 3X-nya tambah 3Y ini 45.000. Maka diperoleh hasilnya 55.000. Opsinya adalah D. Mudah kan? Baik, ini soal program linear. Jadi kita harus terjemahkan dulu dengan misalkan, oke, X itu adalah banyak celana yang akan dijahit ya. Y itu adalah banyak baju. Oke, jadi kita terjemahkan. Nah, sebuah celana memerlukan 1,5 meter kain celana ya. Berarti 1,5 dikali X ditambah sebuah baju memerlukan 1 meter kain. Berarti 1Y ya. Sama dengan lebih kecil, sama dengan karena persediaannya memiliki 30 meter kain. Berarti 30. Nah, berikutnya kita sederhanakan langsung saja ya. Ini kita kali 2 ya, supaya tidak ada desimal. Berarti 3X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 60. Kita terjemahkan berikut. Penjahit tersebut hanya mampu menjahit celana maksimum 10 potong. Nah, celana tadi X ya, berarti X hanya mampu berarti kurang dari sama dengan 10. Nah, maksimum 10 ya. Jadi jika keuntungan penjualan sebuah celana dan baju Rp9.000, berarti di sini keuntungannya kita sebutlah dulu Z. Keuntungannya Z yaitu 9.000 itu dari celana, berarti 9.000X ditambah 7.500Y. Yang maksimumnya berapa ya? Inilah yang ditanya. Jadi kita gambarkanlah kedua pertidaksamaan ini. Kita buat daerah penyelesaiannya. Ya, tambahan karena X banyak celana, Y banyak baju, maka X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Karena yang namanya banyak pasti lebih besar dari 0 ya. Kita buat
sketsa grafiknya. Oke, ini sumbu X, di sini sumbu Y, ini 0. Oke, nah untuk persamaan pertama ini 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 0. Oke, ya, cara gambarnya tadi seperti ini ya, 3X tambah 2Y sama dengan 60. Berarti jika X nya 0, jadi kita coret X nya 0 ya, karena X nya 0 berarti 3X kita coret, berarti 2Y sama dengan 60, Y nya 30. Y nya 30, sketsakan saja di sini 30 Y nya. Kemudian gantian lagi 3X ditambah 2Y sama dengan 60, gantian Y nya yang 0. Karena Y nya 0 berarti 2Y nya jadi kita coret. Jadi 3X sama dengan 60, X nya sama dengan 20. X nya 20, misalkan di sini 20. Ini kita garis hubungkan, inilah garis dari 3X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, ini lebih kecil berarti arsir ke kiri ya, kita arsir ke mari. Kemudian pertidaksamaan kedua ini X lebih kecil sama dengan 10, berarti X nya 10, X sama dengan 10 berarti sejajar sumbu Y ya, sini 10. Oke, diarsir ke kiri, berarti yang diarsir adalah ini ya. Oke, jadi ada titik pojoknya 4, ini 1, 2, 3, 4. Nah, titik A, titik B, nah dari titik B udah jelas X nya 10 ya, X nya 10, Y nya masukin ke 3X tambah 2Y sama dengan 60. Nah, X nya kan 10, berarti ini 30 tambah 2Y sama dengan 60, diperoleh 2Y sama dengan 15, Y sama dengan 30 ya, Y sama dengan 15, ini 10,15. Nah, ini disebut titik C, yaitu 0,30. Itu kita uji ke sini, ke Z. Oke, nah kita pakai yang titik ABC aja ya, yang 0,0 nggak usah ya. Jadi Z nya 9000X ditambah 7500 Y. Nah, titik A tadi 10,0, maka ini menjadi 9000 kali 10, 90.000. Ini 0, inilah nilai Z ya, 90.000. Nah, titik B 10,15, maka Z nya sama dengan, nah X nya 10, berarti 10 kali 90.000 ya, 9.000 itu 90.000. Lalu 7.500 dikali 15, yuk kita kalikan ya, 75 kali 15 berarti 5237 ya, terus 57, berarti ini 5 2 1, ini 11, jadi 112.500 ditambah tadi 90.000 ya, ditambahkan berarti 500, sini 2, ini 20, 202, 500, diperoleh 202.500. Nah, titik C itu 0,30, kita substitusi ke Z. Nah, di sini 0, lalu sini kali 30, 75 kali 30 diperoleh ini 5, 1 ya, 3 kali 5 15, 5, 1, 3 kali 7 21 tambah 1 22, lalu nolnya 3. Oke, nah ini tanya nilai maksimum.
Nah, tentu yang paling besar adalah di sini ya. Nah, nilai maksimumnya 225.000. Opsinya adalah D. Mudah kan?